memakai janin yang saya tangisi itu kayak, "Kenapa sih Tuhan?" Kalau saya mau mengeluh ya sebenarnya bisa kan kayak, "Kenapa Tuhan saya malah dibiarkan kayak gini? Udah keadaan ekonominya susah, saya harus kehilangan anak dan saya harus dioperasi dan lain-lain." Tapi Tuhan bahkan memakai itu untuk kebaikan. Mhm. Makanya dia turut di lagu itu juga ada, dia turut bekerja mendatangkan kebaikan tuh saya baru ngerti, oh ini tuh dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, karena itu nggak bisa dioperasi Pak. Iya Dokter iya, mau sepintar apapun dokternya nggak bisa nggak bisa. membalik posisi rahim, Posisi rahim, obat semahal apapun nggak akan nggak bisa. bisa. Tapi Tuhan pakai janin yang sempat ada 2 bulan dalam rahim saya itu, untuk membalik posisi rahim saya ke posisi yang Luar biasa dan 6 biasa. bulan kemudian saya diizinkan hamil lagi. Saya Wow. punya anak yang sekarang. Jadi Menurut saya antara takut dengan cinta. Itu berbeda jauh ya. Jadi kalau takut pada Tuhan itu sering lahir karena kita sadar bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya, Ya, Tuhan itu melihat semuanya. iya. Bahwa Tuhan itu apa sih yang nggak ngerti gitu ya. Nah, dan kita ini tidak ingin mengecewakannya. Jadi takut itu menjaga kita supaya tidak salah langkah, tidak menyakiti Tuhan. Itu yang takut yang di situ ya. Ini ngomong soal definisi itu. Jodohnya juga karena lagu Rindu Solo ya. kayaknya Pak cinlok mungkin ya. Ya gimana Pak? Waktu itu kan lagi galau juga. Terus masuklah ini. Ya udahlah. Oh iya. Momennya Saat serba yang pas. tepat. Oke. Hari ini kita kedatangan 2 tamu besar. Beliau orang-orang musik yang sungguh luar biasa dan akan berbicara tentang cinta. Dan cinta ini dalam hal khusus ada yang mengatakan juga adalah the power of love. Kekuatan cinta bisa mengalahkan segala sesuatu. Dan karena cinta juga terkadang kita bisa kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Nah, menurut teori Abraham Maslow bahwa cinta ini juga ada di dalam level ketiga. Ini menandakan bahwa cinta menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi manusia. Dan semua orang ingin dicintai. Bahkan seharusnya kita juga mencintai dengan yang lain. Nah, kita akan membicarakan soal cinta dengan Pak Grego tentunya. Host kita bersama dan juga, nah ini, beliau adalah pencipta dan penulis lagu. Sebuah lagu yang tidak asing lagi, Rindu Solo. Oke. Kak Elis atau Ibu Elis ini enaknya? Elis aja. Aduh, gak enak ya guys ya. Kita akan berbicara soal cinta kepada beliau berdua, tentang cinta mereka kepada keluarga, kepada musik, kepada apapun juga. Dan langsung saja pada saat ini kita akan membicarakan tentang cinta kepada Pak Grego dulu. Bagaimana kecintaan panjenengan dengan musik Pak Grego? Baik. Tapi sebelum saya bicara masalah cinta dengan musik, saya mau cerita dulu mengenai seni. Seni dulu. Dari seni menuju ke cinta. Cinta, betul. Jadi begini, saya itu punya kakek. Kakek saya itu juga seniman. Saya ini adalah cucu pertama yang ikut. Jadi betapa gembiranya kalau punya cucu yang pertama gitu kan ya. Disayang-sayang. Ya, saya selalu diajak kakek kemana-mana. Suka dibuatin mainan. Ya, sampai bikinin kereta kecil gitu. Kemudian ditarik oleh anjing gitu. Bisa-bisa aja. Belum lagi dibuatin apa? Egrang itu. Ya, kemudian gasing dan sebagainya. Macam-macam. Saya pikir-pikir dulu nggak ngerti. Ternyata kok saya punya darah seni dari mana ya? Mulai dari kakek ternyata gitu ya. Nah, kakek itu punya anak, ayah saya itu. Anehnya beda. Seniman juga ayah saya, tapi di bidang bahasa. Dia menekuni bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sedikit Mandarin gitu. Sukanya menulis buku, membuat puisi, membuat cerita pendek dan sebagainya gitu, seperti itu. Saya juga masih belum tahu, ternyata ayah saya juga seniman. Lah akhirnya saya
kok jadinya musik gitu. Jadi pertukangan, kemudian bahasa, kemudian Iya, musik. musik, Ya, iya. itu. Ya sejak SD seperti Kak Elis. Kak Elis. Iya. Elis aja Pak takut kualat. Nah, Wah, enggak lah. belum berhenti sampai di situ. Iya. Ternyata saya punya anak, itu juga seniman. Tapi senimannya seni rupa. Oh. Suka melukis, ada berpuluh-puluh piala yang ada di rumah itu karena seni lukis. Ya, ketika kuliah juga dia masuk ke interior design. Nah, sekarang dikembangkan di situ. Aneh. Seninya mengalir begitu. Nah, kalau kemudian Pak Ponco tadi tanya bagaimana kesukaan masalah cinta terhadap musik. Ya. Betul. Ya itu sebagai musik itu sebagai apa? Sebagai istri kedua saya. Istri kedua, baik. Ya merupakan bagian dari hidup saya. Nggak bisa lepas saya. Jadi walaupun saya tidak direstui orang tua untuk sekolah musik, tapi musik itu selalu melekat pada diri saya. Ya setiap hari kalau nggak ada waktu ya lihat piano begitu ya udahlah gitu loh. Setidaknya dengerin lagu 1, 2 sudah gitu. Tapi musik itu memang istri kedua saya. Kadang-kadang istri saya malah cemburu. Sama kok yang musik diperhatikan musik kok bukan saya gitu. baik. Waktunya habis untuk musik, waktunya untuk istri enggak. Iya toh. Keren ya. Oke. Ya. Itu ya Pak ya, Iya. kecintaan musik panjenengan itu diibaratkan tentang mempelai ya Pak ya. Oke. Baik, kita akan melihat dari kacamata Kak Elis tentang musik dan kecintaannya. Silakan Kak Elis. Kalau Pak Grego tadi kan seperti istri kedua katanya. Kalau saya menganalogikan musik itu seperti, atau cinta saya pada musik itu seperti teman. Teman. Karena jadi saya lahir di keluarga sederhana, orang tua saya adalah koster gereja. Oh iya. Ya, jadi papa saya pemain musik di gereja, mama saya worship leader. Oke. Tapi sekaligus koster yang bagian bersih-bersih gereja. Jadi kami tinggal di rumah lain, tapi setiap harinya kami di gereja. Dari saya bayi bahkan mama saya cerita, kamu tuh masih di bedong pun kalau mama papa lagi di gereja, bersih-bersih gereja atau lagi latihan atau lagi cek sound, kamu tuh tidur di mimbar. Oke. Ditidurkan di mimbar karena Saya merinding. Iya. jadi masa kecil saya terpapar dengan musik di gereja terutamanya ya, karena memang terpapar yang positif. Iya ya? betul, Oke. namanya juga pengerja gereja atau koster gereja kan. Iya. Setiap ibadah Setiap Pak Ponco tahu kan, iya, pasti setiap betul. ibadah kaum wanita, kaum apalah Iya. semuanya pasti kami ada di situ. Nah, Harus ada. saya mengenal musik yang pertama itu adalah musik gereja, dan akhirnya saya berteman dengan musik itu kan. Kemudian saya mulai masuk dalam dunia pelayanan juga. Pas saya sudah agak besar, usia kelas 6 SD, waktu itu saya siaran di radio di Solo. Iya. Di situ juga saya terpapar musik lagi kan. Oke. Saya mulai kenal musik. Saya siaran lumayan lama, dan ketika SMA mulai cari uang saku sendiri dengan nyanyi di restoran-restoran. Oke. Dia jadi teman yang membantu saya mencari uang kan. Oh iya. Karena, iya. tools yang bisa saya pakai, talenta yang bisa saya pakai untuk cari uang pada saat itu adalah musik. Dengan saya nyanyi, saya bisa dapat uang sendiri, uang jajan, bahkan puji Tuhan bisa membiayai sekolah saya sendiri pada waktu itu. Wow, keren. Ya kan katanya kalau orang terbatas itu malah jadi daya juang dan semangatnya tuh, motivasinya lebih jadi tinggi ya. Iya, jadi dia itu musik itu seperti teman saya gitu, seperti teman saya yang mengiringi perjalanan hidup saya, seperti kata Pak Grego, bagian dari hidup saya. Dan kemudian saya ketemu suami yang dia juga musisi. Bahkan kami berdua akhirnya sama-sama memulai bisnisnya juga, akhirnya sekarang kami punya studio musik dan production house untuk membuat musik-musik gitu suami saya. Jadi kayak
Oh, saya pikir sampai, single era saya udah akan lepas dari musik, ternyata tidak. Ternyata suami saya pun saya dikasih jodoh yang memang mengerjakan hal yang sama, jadi betapa dia menjadi teman seumur hidup saya kan kalau gitu, Iya, akhirnya saya nggak akan betul. bisa lepas dari musik. Dari musik. Iya. Oke, siap. Mengawali musik bahwa dalam hal ini beliau berdua juga mengatakan bahwa musik menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, daya, dan juga beberapa hal untuk mencukupi kehidupan juga Betul ya. betul sekali. Luar biasa. Oke, kita akan ngomong soal cinta yang kedua. Itu tentang kampung halaman. Waduh. Mungkin rodok brebes ya nanti ya. Karena kalau ngomong soal kampung halaman kan pasti ada sesuatu memori yang sangat dalam ya. Baik, kita akan ngomong dahulu tentang kampung halaman dan kecintaan terhadap kampung halaman. Mulai dari Pak Agriko lah. Kayaknya kesini tapi akhirnya tetap ke Pak Agriko. Kalau ngomong soal kampung halaman, kalau saya ditanya orang, Pak dari mana asalnya? Klaten. Orang nggak ngerti. Iya Pak. Harus diterangkan, Klaten itu adalah di tengah-tengah antara Solo dengan Jogja. Dari Solo 30 km, dari Jogja 30 meter. Nah disitulah Klaten gitu loh. Desa banget ya. Tapi begini Pak Ponco, memang kakek buyut saya itu lahir di Klaten. Di Klaten Nah, asli ya Pak Agriko. ayahnya kakek buyut saya nggak ngerti. Saya punya silsilah. Lahirnya di Satron, di Gondang sana itu, di desa. Oke. Iya. Lahir sudah di Klaten. Kakek saya tentu saja juga lahir di Klaten. Ayah saya juga di Klaten. Saya juga di Klaten. Dan sudah 71 tahun ini saya tidak pernah meninggalkan Klaten. Yaitu tanah air, kota air atau apa itu namanya. Iya betul. Jadi menurut saya ini Klaten itu bukan sekedar kampung halaman, tapi yang membesarkan saya gitu loh. Bahkan bisnis pun saya juga di Klaten. Ya, bisnis juga di Klaten. Kalaupun saya punya kantor cabang, pusatnya di Klaten. Tetap di Klaten. Iya, biasanya saking cintanya ya iya. Pak ya dengan Biasanya Klaten. kan yang bisnis utuh itu apa? Core-nya itu yang head office-nya kan Oke. ada di kota besar, misalnya Jakarta, biasanya, lalu betul. cabangnya di Klaten. Saya malah terbalik. Pusatnya di Klaten, cabangnya di Jakarta, cabangnya di Surabaya. Yang begitu, ya. Jadi KTP saya juga Klaten. Jelas ya. Ya, Iya. ya. Jadi memang dari SD, SMP di Klaten. Sampai sekarang Pak. Ya. Ya cuma di SMA-nya saya pengen jadi orang kota dikit lah. Oh. Melipir ke Jogja Melipir ke gitu. Jogja. Akhirnya Ya, sekolah di begitu itu Jogja. ya, Ya. iya. Nah, kalau di universitas saya sama Pak Ponco Iya, di Salatiga sama alma maternya di situ ya. Iya. Dan anak-anak saya juga lahir di Klaten Di Klaten juga. semua. Ya, tapi sekarang mereka yang satu di Jogja, yang satu di Solo, yang satu ada yang di Amerika dan sebagainya seperti itu ya. Dan saya tidak perlu mencari identitas di tempat lain karena identitas saya sudah tertanam benar di Klaten. Dan Klaten itu mengajarkan saya arti yang setia, Iya. arti yang bersyukur, Iya. arti pulang saya, pulang mana? Pulang Klaten. Dan apapun yang tercapai itu tumbuhnya juga dari Klaten. Ya, tertanam dari tanah Klaten ini gitu. Itulah yang kalau saya mencoba menyederhanakan mungkin begini. Saya mencintai Klaten itu seperti mencintai hidup saya sendiri gitu. Karena seluruh hidup saya terjadi di kota ini. Begitu Pak Pendeta. Keren ya Pak ya. Linear gitu ya Pak. Dari lahir sampai sekarang tetap di Klaten. Dari kakek buyut. Nah ya dari kakek buyut juga. Ya makanya kalau ditanya, kamu orang mana sih? Orang Jawa gitu. Gini Pak, kalau orang Jawa itu kan lihat orang wajah saya kan orang Cina, Jawa. Nah, tapi saya orang Jawa beneran. Ya, kakek buyut saya sampai kakek sampai ayah saya dan saya itu kan Jawa kok gitu loh. Tanya orang Jawa, uduk Cina.
Baik. Wah, keren. Iya, Pak. Aduh. Nah, soal ngomong panjenengan jadi saya iri, Pak. Lah saya besar di Pemalang ya, Pak ya. Sampai dengan SMA, kuliah Salatiga. Lalu kemudian di Solo. Tapi kecintaan saya tetap ke Pemalang, tetap besar, Pak. Ya, kita akan beralih ke Kak Elis. Ya, ini ngomong-ngomong rindu Solo juga, apakah kampung halamannya? Oke, kita akan bertanya lebih tentang kecintaan Kak Elis terhadap kota Solo ataupun kampung halaman dari Kak Elis. Dipersilakan Kak Elis. Saya tuh sampai kalau di jalan Pak Grego dipanggilnya udah bukan Mbak Elis, Oke. Mbak Rindu. Oh, Mbak Oh. Rindu. Karena orang tuh tahu saya karena lagunya. Oke. Banyak dari mereka yang bahkan nggak tahu Rindu Solo itu penyanyinya siapa, penulis lagunya siapa. Mm-mm. Tapi mereka bilang itu adalah playlist wajib setiap hari. Ketika suami saya pelayanan di Hong Kong, Mm-mm. ketemu sama TKW dan TKI di sana, mereka bilang, saya suka banget loh lagu Rindu Solo. Iya, Jadi, iya. oh ternyata udah sampai sejauh itu ya, karena Mm-mm. memang lagu ini katanya sangat dekat di hati orang-orang yang merantau justru. Iya, betul. Tapi kalau ditanya sayanya sendiri, Mm-mm. saya tuh orang yang nggak pernah merantau. Hmm. Jadi memang sama kayak Pak Grego, nunggoni kota. Ya, Pak ya. Baik. Ini kita jaga di sini, jaga Oke, kota. oke. Jadi mungkin alasannya adalah ya karena tadi ya background saya keluarga sederhana. Mhm. Memang nggak bisa pergi keluar kota untuk istilahnya kayak zaman saya inget banget waktu kuliah, teman-teman saya tuh dapat peluang untuk magang di TV-TV Jakarta kan Pak, karena kuliah saya di public relations. Jadi mereka kayak, oh ini di TV ini buka lowongan magang. Wah, teman-teman saya pada berangkat tuh. Lah saya magang 3 bulan, artinya saya tidak bisa bekerja, nyanyi dan siaran waktu itu. Lalu bagaimana orang tua bisa provide saya untuk ketika saya magang di sana gitu. Terus habis itu belum tentu ketika pulang magang saya bisa kembali ke karir yang sudah saya bangun dari kecil ini, kan pasti 3 bulan kosong akan diisi orang lain kan. Ya Pak ya, jadi nggak ada sangunya di sana, juga malah keluar uang gitu kan. Saya kembali ke sini nggak ada jaminan untuk saya bisa kembali di karir saya. Jadi ya lagi-lagi karena keterbatasan, bukan karena saya nggak mau menjauhi kota Solo sebenarnya, tapi ya karena memang nggak ada kesempatan untuk itu. Jadi pada akhirnya yaudah saya mengurungkan niat untuk pokoknya sekolah kalau bisa. Jadi SD SMP saya di swasta. Pangudi Luhur, Bintang Laut. Tapi SMA-nya ke negeri Pak, karena zaman saya dulu kalau mau masuk di universitas negeri harus masuk negeri. SMA-nya negeri biar lebih gampang. gampang. Itu ternyata sudah ada ya memang. Jadi oh ya udah akhirnya saya ke negeri supaya lebih murah kuliahnya waktu itu kan. Jadi ya udah pokoknya nerimo aja, hidup saya tuh Solo banget. Orang Solo banget, nerimo. Jadi akhirnya waktu itu saya kuliah dan berkarir di Solo. Makanya terus tiba-tiba Tuhan juga mengilhamkan lagu Rindu Solo, itu lagu yang sangat mengubah hidup saya. Dari yang dulunya saya jadi penyanyi restoran, terus akhirnya saya jadi bisa punya karir, bernyanyi sendiri. Puji Tuhan, dipakai Tuhan untuk jadi saksi buat lebih banyak orang lagi kan ya. Terus itu lagu itu juga saya percaya banget Pak Grego, itu datangnya dari Tuhan secara langsung. Itu seperti hikmat, karena saat menulisnya itu pengalaman pertama saya menulis lagu Pak, 2018. Saya belum pernah nulis lagu sebelumnya yang secara sungguh-sungguh. Biasanya kayak curhat-curhat anak ya kayak berpuisi, tapi ada lagunya. Tapi itu pun kayak cuman hari ini saya bikin, besok saya udah lupa juga nadanya kayak apa ya kan Pak. Udah sama. Ya karena jadi cuman ya tadi karena seperti teman kan, jadi curhatnya kan sama diekspresikan dengan lagu. Nah pada waktu itu Rindu Solo itu tercipta hanya dalam waktu 4 menit. 4 menit di dini hari. Saya sampai hari ini gak punya tulisan tangan liriknya, karena memang itu tidak ditulis liriknya kayak rimanya akan AB atau nanti semuanya berakhiran huruf A atau apa, enggak. Itu benar-benar langsung turun kalimat pertamanya ketika saya lagi tidur di samping orang tua saya waktu itu, belum menikah. Terus ngerasain wah tenang banget ya hidup di Solo itu. Setelah saya sehari dengan hiruk pikuk, saya kerja keras, terus saya bisa istirahat, masih bisa melihat orang tua yang sehat. Itu muncullah kalimat, ini tempat terbaik yang pernah ku singgahi.
itu dulu tuh kalimat itu. Dalam. Dan akhirnya kalimat berikutnya muncul begitu saja, mengalir dalam 4 menit Pak Grego. Jadi langsung saya voice note waktu itu. Saya nggak nulis, oh ini nanti kata-katanya akan saya buat supaya ini puitis, supaya. Jadi sama sekali nggak ada kepentingan Pak lagu itu. Betul. Nggak ada tentang, oh saya siapa tahu lagu ini nanti bisa jadi viral dan buat sebagainya. viral atau biar nanti bisa untuk pariwisata di Solo. Itu sama sekali nggak ada Pak. Karena itu benar-benar curahan hati saya. Saya tulis sambil itu ditulis tuh kayak mengalir dari bait sampai dari verse sampai chorusnya. Terus kayak di kepala saya ada diputerin film-film perjuangan saya di Solo. Makanya refrennya kan pre-chorusnya, hidup begitu ringan terasa saat ku di sini, lepas penatku dalam pelukan kota Solo. Kemudian di refrennya, kamulah saksi bisu keringat dan air mataku, tak pernah tidur hingga ku tak rasa sepi. Sederhanamu buatku jatuh hati, selalu ingin pulang ke Solo. Jadi kasih Pak. Saya malu lebih depan Pak Grego. Ternyata sama ya Pak ya. Keringat dan air matanya tuh kalau Pak Grego kan saksi bisunya adalah Klaten. Lah saya tuh keinget banget. Jadi beberapa waktu yang lalu kami dapat kesempatan untuk nyanyi di depan puluhan ribu kepala daerah di Indonesia di Stadion Manahan. Waktu saya nyanyi behind the scene itu saya cerita gini, kenapa pas nyanyi itu saya kepengen nangis, kepengen banget nangis. Karena depan Stadion Manahan itu, saya pernah nangis di depan Stadion Manahan. Keringat dan air mata saya, sekolah saya kan di SMA 4. Seberangnya kan Stadion Manahan. Kalau pulang tuh saya nyegat bis kotanya itu di Stadion Manahan itu Pak. Saya pernah inget banget waktu saya sekolah, saya gandul bis. Kepala saya tuh sampai di luar karena bisnya penuh banget. Kepala saya di luar, kena angin tuh saya nangis karena kayak Tuhan capek gitu. Saya naik bis dari sekolah 6:30 pagi berangkat sekolah, di sekolah sampai pukul 2, terus saya lanjut siaran pukul 3 sampai pukul 6, pukul 6:30 saya dijemput mobil restoran untuk saya kerja di restoran, nyanyi di restoran sampai 11:30 malam. Jadi itu setiap hari Pak Grego, Pak Ponco. Iya. Jadi di bis itu terus kayak nangis. Mana kalau kadang-kadang bisnya nggak datang, teman saya pada pulang ya Lis naik motor gitu. Ada yang naik mobil Ferrari, ada di sekolah saya ada yang naik mobil kayak gitu Pak. Jadi kayak kesenjangan sosialnya sangat tinggi. Sedangkan saya udah keringetan nungguin bis di situ dan nggak pernah menyangka lagu Rindu Solo itu membawa saya masuk ke dalam stadion. Saya nyanyi di depan puluhan ribu orang lagu original saya dan memperkenalkan kota ini. Saya bisa menghidupi lagu itu. Kamulah saksi bisu keringat dan air mataku. Wow. Ternyata nggak ada yang sia-sia kan, keringat dan air mata itu bisa. Betul. Perjuangan. Ya, jadi itulah cinta saya tuh diungkapkan semua dalam lagu itu. Luar biasa. Speechless saya. Saya udah nahan jangan nangis, takut luntur. Aduh. Jadi saya juga nahan ini. boleh saya. Jadi ceritanya kok hampir sama saya. Oh ya. Jadi saya menulis lagu yang pertama itu ya juga nggak punya pikiran untuk nanti jadi lagu yang beneran lalu sampai rekaman dan sebagainya itu. Sama nulisnya nggak nyampe 10 menit. Ya karena kesel di sini. Isi hati semua dicurahkan. Iya. Judulnya apa Pak waktu itu yang pertama? Aku mohon ampun. Waduh. Nangis itu sampai kalau nulis. Iya. Tapi kan memang semakin saya belajar mengenai menulis lagu itu, semakin kita jujur, orang lain tuh juga semakin bisa dapat message-nya ya Pak ya. Soul to soul ya. Karena memang ketika lagu Rindu Solo itu di tahun yang sama atau di tahun depannya ya, lagu itu kemudian malah tiba-tiba diambil sama pemerintah Kota Surakarta menjadi official promotion song untuk Kota Solo. Padahal di situ tidak disebutkan tempat-tempat pariwisata. Kan kadang-kadang kalau titipan atau pesanan kan kayak oke kita masukkan misalnya ada apalah misalkan recong geladak. Jadi di lagu saya itu bahkan
Rindu Solo itu tidak ada dalam liriknya sebenarnya. Yang menemukan tuh suami saya waktu itu jadi produser kan, belum jadi suami, masih berteman kami, masih teman kerja. Dia yang menemukan kayaknya semua kalimat di lagu ini tuh kalau kita menggambarkan dalam satu kata itu rindu deh, karena kayak ya itu rindu, dan akhirnya menjadi brand kami di berbagai platform. Keren. Karena nggak ada nasi liwet di dalamnya. Coba lagunya ada tiba-tiba ada nasi liwet. Selat gitu ya. Iya ya. Tapi memang merepresentasikan kota Solo banget itu, benar. Oke. Dan saya sebagai kembali kayak cerita, pendatang ya. Iya, orang perantauan ketika lagu itu, ya saya ingat kota Pemalang pasti. Dan beberapa kali juga saya sering menangis ketika lagu kakak saya putar. Tapi itu aneh sih Pak Grego, karena teman saya yang dia penyanyi juga, dia orang Tarutung ya. Tarutung itu daerah Sumatera kan. Dia bilang bahkan saya di Sumatera pun tuh saya ingatnya lagu Rindu Solo, karena itu lagu yang bisa menggambarkan kampung halaman. Dengan kita mengabaikan misalkan udah di Solonya itu diganti sama kotanya masing-masing, itu aja tuh semua orang tuh pasti ketika dia ingat kampung halaman, dia pasti akan ingat perjuangan, dia ingat aroma kota itu, dia kayak flashback gitu sih Pak. Jadi kenapa kok nulis lagu Solo itu karena memang udah cinta banget dengan kota Solo gitu ya. Iya. Nyaman di Solo, semuanya serba nyaman walaupun harus menangis kena angin bisa di. Ya kan awalnya mungkin ada dalam diri saya kayak saya kenapa sih saya nggak bisa kayak orang lain yang bisa keluar kota, yang bisa punya karir di luar kota. Saya harus menjaga orang tua saya karena orang tua saya juga kemudian papa saya sakit dan lain-lain. Saya akhirnya di kota ini gitu. Kayak merasa terjebak gitu, tapi ternyata saya nggak terjebak. Ya. Ternyata saya memang ditakdirkan Tuhan ada di kota ini. Buktinya ketemu jodoh di Solo, membangun keluarga di Solo, membangun pekerjaan juga akhirnya di Solo. Ya memang takdir kita Pak. Terima saja Pak. Iya. Jodohnya juga karena lagu Rindu Solo ya. Kayaknya Pak cinlok mungkin ya. Ya gimana Pak? Waktu itu kan lagi galau juga. Terus masuklah ini. Ya udahlah ayolah. Oh iya. Momennya Saat serba yang pas. tepat. Oke. Tapi kalau nggak ada lagu itu mungkin saya juga nggak ketemu sama suami saya. Oke. Iya. Kok malah jadi cerita? Oke, sebentar lagi soal keluarga juga nih sekalian kan ya. Oke, kita akan ngobrol soal keluarga. Momen terdalam ketika panjenengan berdua, kecintaan yang begitu dirasakan di dalam keluarga, momen yang tidak pernah dilupakan di dalam keluarga. Saat ini ganti dulu ya. Langsung ke Kak Elis saja. Saya padahal mau nyontek Pak Grego. Karena Pak Grego nanti akan juga bercerita tentang lagunya, tentang keluarga. Iya. Penasaran tuh Kak? Iya, iyalah saya pengen dengar. Bisa nonton di YouTube kan. Bisa live. Langsung ya. Oke, Kak Elis, monggo diceritakan. Keluarga yang dimaksud yang mana dulu nih? Yang keluarga maksudnya papa mama saya. Mama boleh. Suami boleh, anak panjenengan boleh, yang masih unyu-unyu itu baru ulang tahun toh kemarin. Iya, umur 3 tahun Iya. Saya tuh bersyukur banget ya karena keluarga saya itu sangat-sangat suportif, dan puji Tuhan memang karena kami ada di dunia yang sama. Saya nggak kebayang kalau seandainya saya udah dari kecil kan dibesarkan orang tua saya dengan musik, dengan pelayanan, dengan lain-lain. Kalau saya ketemu pasangan hidup yang beda visionnya tentang itu, tentu kan akan jadi beda cerita. Iya. Saya udah dulu tuh sebelum menikah saya berpikir, sebelum ketemu sama pasangan saya juga saya berpikir kayak saya mau puas-puasin deh pas single ini. Saya mau menjalani kehidupan musik, pekerjaan, karir dan lain-lain yang saya sukai. Karena saya nggak tahu nih nanti pasangan hidup saya siapa. Kalau ternyata dia tidak memberi saya blessing atau restu untuk menjalani kehidupan saya di musik dan lain-lain, ya maka saya akan obey, saya akan submit, saya akan taat gitu kan. Suami pengennya ngajak kita growing kemana gitu. Jadi kalau ditanya, saya tuh salah satu harta, kalau kata lagu Bajal, harta yang paling berharga. Ya harta saya adalah keluarga saya. Kayak papa mama saya, mereka serba terbatas. Papa saya bilang gini, papa nggak bisa ya ngasih kamu warisan tanah di mana, mobil, kendaraan, apa nggak bisa. Yang bisa papa titipkan ke kamu adalah nama baik.
Jadi papa dan mama berusaha untuk baik sama semua orang, nggak berbuat jahat sama orang, supaya kamu nanti ke depan hidupnya tuh enak. Kamu dikenal sebagai nggak apa-apa kamu dikenal sebagai anaknya hamba Tuhan yang sederhana, nggak apa-apa daripada kamu dikenal sebagai anaknya wah orang kaya tapi kasusnya misalnya gitu ya, punya namanya jelek di mana-mana misalnya. Dengan itu udah bisa jadi modal buat kamu lah untuk menjalani hidup kamu ke depan dengan apa yang legacy yang dari orang tua saya. Terus selalu pegang nama Yesus gitu ya, selalu pegang nama Tuhan, karena kalau papa mamamu yang di dunia ini nggak bisa kasih kamu, Tuhan tuh pasti bisa kasih kamu karena Dia maha punya semuanya. Gitu. Itu papa saya. Nah kalau mama saya itu tuh orang yang agak, kalau saya bilang orangnya tuh bonek. Jadi bondo nekat banget. Mama saya itu orang yang ngajarin saya untuk berani nyoba segala sesuatu tuh mama saya. Bisa, bahkan mama saya itu yang bawa saya ke studio radio, saya kelas 5 SD waktu itu, kayak anak saya ini bisa loh siaran. Padahal saya waktu itu bisa, iya kak, saya cuma bisa gitu doang. Tapi kayak dia tahu bakat saya, cuman saya malu kan, saya pemalu gitu. Terus, akhirnya saya kayak diceburin, bisa. Bahkan beberapa hari yang lalu posisi saya sudah menikah, melihat konser seorang worship leader perempuan gitu ya, ditonton banyak orang. Mama saya cuma ngomong satu kalimat, tapi saya lihat TV sudah nangis. Mama saya bilang, kamu pasti bisa suatu saat kayak gitu. Itu yang selalu terpatri, kayak kamu bisa kok, kamu suatu saat pasti bisa. Itu tuh bagi saya sebuah doa. Itu doa yang membuat saya nyaman untuk saya jalan di mana-mana. Kemudian ketika saya membangun keluarga sendiri gitu, saya bersyukur sekali saya dapat suami, dapat keluarga besar yang juga mendukung di dunia yang saya cintai ini. Itu mereka juga memberikan blessing pada saya, mendukung. Bahkan kalau orang tua saya cuma kasih doa, cuma kasih support gitu ya. Kalau suami saya tuh supportnya udah lebih lagi, karena saya studio musik nggak bayar, karena kan dipinjami suami pak. Mau perform band disiapin sama suami. Saya udah nggak mikir hal-hal yang teknis, karena dia kan orang yang sangat teknis. Jadi supportnya tuh udah sampai sebesar itu. Bahkan anak saya yang masih kecil pun dia tuh ngerti dunia saya sekarang. Bahkan kalau saya lagi perform nyanyi gitu pak, dia yang fan service. Jadi sebelum saya on stage, dia akan menyapa fans gitu. Terus dia foto-foto sama fans, terus kayak dia yang promotin lagu saya, dia ikutnya dihafalin semua lagu saya. Wow, ternyata itu tuh jauh lebih berharga dari semuanya, support dari keluarga. Jadi ya kalau ditanya seberapa cinta saya, ya saya nggak mungkin ada di titik ini dan di karir ini tetap bisa menjalani kehidupan yang saya sukai pak. Nggak semua orang kan punya privilege untuk menjalani kehidupan yang kita sukai kan. Itu karena keluarga yang sangat sportif. Sambil menahan. Jangan pak, saya udah nahan supaya foto saya nggak muncul di thumbnail nanti lagi begini. Nggak mau dicolong pak. Yang kemarin udah gitu, jadi saya berusaha untuk tidak menangis hari ini. Belum, sebentar lagi. Kak Elis masih menahan tangan. Saya juga masih menahan Kak Elis. Dengan ngomong saya teringat dengan keluarga saya. Oke, kita akan ngomong soal Pak Grego terhadap cintanya kepada keluarga, dan ada salah satu lagu yang nanti mungkin akan dinyanyikan ya Pak Grego ya. Oke, tentang kecintaan Pak Grego terhadap anaknya. Mau nggak Pak Grego? Baik, saya itu kalau Mbak Lis tadi bicara orang tua itu meninggalkan nama baik begitu ya. Saya ketika kecil pun juga, ayah saya juga ngomong pada saya nggak bisa ngasih apa-apa terhadap kamu gitu. Yang bisa kamu sekolah aja. Jadi meninggalkan kepandaian, karena itu modal kamu untuk bekerja. Benar Pak, saya itu mulai bekerja itu saya tidak dikasih modal 1 rupiah pun sama orang tua saya. Memang janjinya sudah begitu, kalau kamu sudah berani menikah, kamu harus bisa mencari uang sendiri. Ya, akhirnya saya 100% karyawan Pak. 100% karyawan. Saya juga pernah kehujanan karena saya mau naik motor. Saya naik motor bawa kardus di belakang, jualan buku dari sekolah ke sekolah. 100% karyawan dari situ ya.
Bahkan ketika saya sudah menikah dengan istri saya suka burung Pak, burung parkit waktu itu. Oke. Ya, mau beli makan untuk burung parkit aja nggak kuat, mahal harganya. Akhirnya burungnya saya kasihkan orang yang seperti itu ya. Saya masih punya gaji pertama saya tahun 78. 78. Ya. Saya masuk tanggal 27 Juni 1978. Sehari kemudian saya dapat gaji 12.500. 12.500. Uangnya masih saya simpan. Sampai sekarang? Masih saya Sampai sekarang, simpan. Pak? Ya, saya bawa ke sini. Iya. Ya, itu kenangan pertama kali saya bekerja, itu uang itu nggak saya apa-apakan, saya simpan. Ya, uang itu terbitan tahun 1975, ada tulisannya. Keren. Itu kenangan saya. Jadi dengan demikian ini pelajaran yang bagus supaya saya bisa berjuang. Iya. Ya, saya dari kecil sudah dididik orang tua saya karena orang saya pedagang. Ya, kamu pulang sekolah bantu orang tua. Kalau Mbak Elis tadi pulang sekolah ke restoran ya dan sebagainya. Bukan itu. makan loh Pak, kerja. Nyanyi. Iya, kerja. Saya bantu orang tua yang seperti itu. Jadi saya bantu orang tua. Sekarang saya itulah kecintaan orang tua saya terhadap saya. Jadi ngajarin saya itu dengan cintanya seperti itu. Jadi cinta itu tidak harus diwujudkan, dikasih apa, dibelikan apa dan sebagainya. Diajarin kerja itu kan merupakan cinta orang tua. Cinta orang tua kepada itu. Ya, termasuk saya waktu mau masuk ke jurusan musik saya nggak boleh orang tua saya pikir itu cinta juga pada saya. Nanti kalau saya masuk ke musik mungkin nggak ketemu dengan kalian. Betul Pak gini. Ya seperti itu. Jadi ini yang saya pelajari bagaimana saya mendidik anak saya. Ya, anak saya juga saya ajarin seperti ajaran orang tua. Saya pikir masih up to date itu, masih update ya. Relevan, ya. Masih relevan saya diajari supaya mereka itu bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang tua. Jadi saya suruh sekolah, selesai S1, S2 dan sebagainya, ya saya ajari seperti itu. Nah, momen yang paling mengharukan bagi saya. Anak saya 5, yang 1 laki-laki, yang 4 perempuan. Wow. Ya, yang 4 sudah menikah, tinggal 1 yang bungsu. Ya. Mbak Elis sayang pasti. Ya. Semua sayangnya sama lah Pak. Cuma tinggal satu. Saya masih ke saya. Jadi begini, momennya begini ya. Mbak Elis pernah menikah ya. Kalau punya anak perempuan, itu dari kecil sudah mulai dirawat, kita gantiin popok dan sebagainya sampai sekolah, ngantar sekolah sampai dewasa, akhirnya menikah. Kan dari kecil disayang, kemudian jadi besar. Setelah besar diambil orang lain. Iya Pak. Anak saya perempuan lagi Pak. Nah itu nanti rasain itu seperti itu, seperti saya ya. Perempuan. Ya. Nanti diambil dipek orang lain dan gitu kan. Ya, dibawa kemana gitu loh. Itu rasanya kan saat-saat yang paling mengharukan itu adalah ketika mereka menikah. Ya, mereka menikah. Kemudian nanti kalau dia menghampiri kami untuk sungkem, dia kan sekalian pamit mau meninggalkan rumah untuk mengikuti suami. Itu saat-saat yang paling gak enak. Nggak mungkin nggak nangis orang tua seperti itu. Nanti kalau saya nyanyi itu. Tapi fun fact loh Pak, papa mama saya itu bahkan masih menangisi kepergian saya setelah menikah itu 1 bulan. Nah. Jadi saya menikah 1 bulan, papa mama saya di rumah itu setiap malam masih nangis. Ya. Bukan karena dia membayangkan saya disiksa sama suami saya, bukan. Maksudnya kayak merasa takut enggak, tapi dia kayak kehilangan itu loh, merasa anak perempuanku yang kita dulu struggle bersama, makanya saya bisa ngerti, memahami karena saya kayak dulu waktu orang lain yang cerita, orang tua tuh kalau ditinggal anak perempuannya menikah itu pasti sedih banget. Kenapa sih sedih, kan anaknya bahagia. Tapi setelah saya jadi orang tua saya ngerti akhirnya. Jadi itu
tinggal satu anak saya yang belum menikah. Yang perempuan. Yang perempuan ini sudah usia 25, sudah persiapan gitu. Iya, iya. Saya bayangin itu nanti tinggal berdua saya. Padahal Ditinggal anaknya 5 ya semua. Pak ya. Iya. Ya. Akhirnya saya mencoba menulis. Ya, nanti saya nyanyikan, tapi ya bisa sampai selesai enggak nanti. Kalau kemarin dinyanyikan di konser aja, saya ketika jadi konduktor, saya pegangan belakang goyang saya. Karena udahlah perasaannya nggak karu-karuan ya. Mimpin jadi konduktor, pikirannya ke anak, jadi bukan ke musik. Benar. Ya di situ. Itu yang menjadi saya baca puisinya aja nggak, bahasa syairnya nggak usah nyanyi atau gimana ya? Sedikit aja Pak. Oke. Masuk kepada kecintaan kita terhadap Tuhan. Wow. Tadi sudah ngomong kecintaan musik, lalu kemudian keluarga. Utamanya pada saat ini kan mengerucutnya kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita terima itu adalah berasal dari Tuhan. Betul. Betul ya Pak. Saya mau bertanya kepada panjenengan berdua tentang kecintaan Pak Grego dan juga Kak Elis terhadap Tuhan. Jadi Pak Grego dulu atau Kak Elis ini ya? Pak Grego dulu. Oh Pak Grego dulu sih. Wah, mau nyontek juga. Iya. Saya kan nguping dulu Pak. Wisdomnya kan pasti Bapak udah senior. Jadi cinta Tuhan terhadap saya itu betul-betul saya rasakan itu. Jadi begini, kadang-kadang orang terbalik Pak, ngomongnya begini, kalau lagi seneng, wah itu Tuhan maha baik, wah Tuhan itu sayang dengan kita dan sebagainya itu. Gitu. Tapi saya berpikirnya justru terbalik. Di bidang bisnis saya sudah 47 tahun. Ya, Kak Anes belum lahir, ya, sudah bekerja. Ya, belum lahir itu. Jatuh bangun itu, kalau bangun itu dari jatuh itu memang susah sekali. Kalau jatuh itu sangat tidak enak gitu ya. Saya berpikir, kenapa kok saya jatuh? Ya, saya berpikir, apakah Tuhan tidak suka dengan saya? Tapi karena jatuhnya berkali-kali, saya jadi pikir, oh iya, jatuh itu bahwa Tuhan itu mengingatkan saya bahwa Grego, kamu harus merubah strategi. Mumpung belum terlanjur-lanjur gitu. Ya, oke. Terima kasih Tuhan, saya dikasih jatuh kadang-kadang begitu. Kemudian saya berpikir sambil berdoa. Saya juga bermeditasi, Pak Ponco. Jadi setiap Senin, Rabu, dan Jumat itu ada kelompok saya yang datang ke rumah saya. Saya punya ruang meditasi yang di sana itu. Saya meditasi di situ. Nanti akan menemukan sesuatu jawaban, bukan dibisikin Tuhan, tidak, tapi hati ini akan mengatakan, itu kata Roh Kudus yang mampir ke tubuh saya. Lalu dikatakan seperti itu. Jadi kalau jatuh itu diingatkan karena Tuhan cinta pada saya. Kamu harus jatuh. Ya, untuk membangun yang lebih gede lagi. Apa yang terjadi Pak Ponco? Ini sudah saya buktikan beberapa perusahaan saya yang jatuh, lalu saya bangun kembali, justru tambah gede. Semakin besar. Justru tambah besar itu. Karena harus jatuh dulu. Karena saya salah yang memanage. Saya salah yang membuat strategi yang seperti itu. Ya. Jadi modalnya apa? Modalnya harus positive thinking. Jadi semua harus dipikir secara positif. Kalau kita sudah memang benar-benar percaya, kita sudah serahkan padanya, kita sudah berserah, nggak ada kata-kata negatif. Jatuh pun itu cinta terhadap saya.
Apalagi kalau sukses, Amin. Lebih cinta. lebih cinta lagi. Jadi saya sudah merasakan itu, Oke. yang seperti itu. Baik. Kacamata yang luar biasa, Pak. Iya, Bahwa dalam jatuhnya Pak Grego itu penunjukan cinta Tuhan kepada panjenengan. betul, Dan betul. itu sungguh-sungguh menginspirasi saya dan juga Kak Elis mungkin juga ya Kak ya. Iya, Begitu, Pak, ya. seperti contoh ya Pak ya. Iya. Nah, contoh begini. Saya ini musik aja ya, Ya. musik. Banyak contohnya. Saya ini sudah membuat satu album, Ya. persiapan untuk satu album. Ya. Kok nggak rekaman kenapa? Sudah saya serahkan. Aransemennya kok nggak jadi kenapa begitu? Kok nggak jadilah kenapa gitu? Saya buka-buka. Wih, ternyata ada kata-kata yang salah. Ya. Jadi dengan menunda-nunda, bukan jatuh ya itu ya Pak, seperti menunda-nunda waktu dan sebagainya. Iya. Akhirnya saya buka-buka lagi. Saya itu orang-orang Pak Grego itu kalau membuat acara mesti last minute. Karena apa? Sebelum kurang beberapa menit itu nggak direvisi. Buat lagu itu saya tulis sudah jadi, saya lihat lagi. Oh, kok bisa lebih baik ya, ganti lagi. Oh, kok last minute itu baru selesai. Yang seperti itu. Iya. Ya, ternyata ya itu ada hikmahnya kalau ditunda-tunda, bukan gagal. Itu ditunda-tunda itu juga salah satu cinta Tuhan terhadap saya. Yang seperti itu. Baik Pak Grego, luar biasa. Langsung ke kiri saya. Kak Elis, silakan ceritakan tentang kecintaan panjenengan kepada Tuhan dan kecintaan Tuhan kepada panjenengan. Satu hal yang saya rasakan, Tuhan itu tuh deket sama saya, tuh deket. Jadi bahkan saya tidak mengatakan apapun tuh dia tahu isi Tahu hati isi saya. Apa yang saya butuhkan dia tahu. Jadi nggak pernah ada satu momen dalam hidup saya yang saya meragukan Ya. keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada, pegang kendali atas hidup saya. Makanya saya tahun 2020 kayaknya ya, sekitar 2020 waktu pandemi, menulis lagu Dia Pegang Kendali, judulnya. Jadi di situ ada baitnya, tenanglah wahai jiwaku, percayalah padanya, letakkan segala beban, berserahlah padanya. Dia Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan. Dalam segala perkara Tuhan pegang kendali, Dia mengatur semua rencana indah bagiku. Saya tuh percaya banget bahwa segala sesuatu yang diizinkan terjadi, kayak Pak Grego tadi, bahkan pada situasi yang buruk sekalipun, itu adalah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mungkin kita tadinya salah jalan, lagi dibenerin di jalan yang benar. Mungkin agak rada diseret dikit gitu ya. Itu udah nyerempet bahaya, makanya mungkin caranya agak ngagetin kita gitu kan. Terus saya ngerasa saya nggak pernah hidup dalam kekurangan. Bahkan lagu Dia Pegang Kendali itu ditulis ketika masa-masa berat pernikahan kami, karena 1 minggu setelah menikah itu kan langsung pandemi. Semua pekerjaan kami di-cancel, Pak. Iya, saya waktu itu kan, maksudnya saya ada job MC dan lain-lain, itu semua langsung di-cancel karena nggak ada orang bikin acara kan. Terus habis itu suami dia punya production house, bikin video-video untuk hotel-hotel. Hotel semua tutup, lockdown. Semua pembayaran macet. Nggak ada hotel yang beroperasi, nggak ada video yang diproduksi, tidak ada pembayaran. Jadi kami ingat banget di awal pernikahan kami, saldo rekening kami 17.000. Itu tahun 2020.
Karena kan habis nikah kita euforia kan Pak, wah beli perabotan, beli apa Ya. gitu kan Ya, Pak. ya, Terus ya. berharapnya oh kita masih ada job kok sampai akhir tahun ini. Manusia Iya, mengandalkan iya. pikiran manusia kan, siapa sih Pak yang nyangka akan ada pandemi? Itu kan tidak pernah terjadi dalam nenek moyang kita pun juga nggak tahu 100 tahun yang lalu baru ada kan ya Iya. Pak. Jadi kita nggak tahu bahwa itu akan terjadi gitu. Saya tulis terus kemudian di usia pernikahan kami yang semakin ini kan kayak berharaplah semoga bisa segera dapat keturunan gitu ya. Terus habis itu lagunya akhirnya kan biasa ya Pak dalam produksi kan nggak kita jadi lagunya langsung direkam kan, nggak, kadang-kadang yang tadi tertunda. Akhirnya itu direkam ketika saya hamil akhirnya. Jadi akhirnya saya dapat hamil, direkam lagunya. Kan kita untuk butuh waktu rilis kan lumayan lama ya Pak, beberapa bulan ya masuk ke digital, terus kemudian mixing mastering dan lain-lain itu kan lumayan lama. Dan itu dirilisnya ketika saya di hari yang sama dengan hari saya kuret karena keguguran. Wow. Jadi satu lagu itu ada 3 fase hidup. Kayak Tuhan tuh nyangoni saya lagu itu. Buat menguatkan diri saya sendiri ternyata. Tenanglah wahai jiwaku, berserahlah padanya. Dia Bapa yang setia tidak pernah meninggalkan. Dalam segala perkara tuh aku pegang kendali. Aku gak sedang membiarkan kamu, tak bikin seneng, hamil terus habis itu kamu tak jatuhkan hatimu. Kesaksiannya adalah gini Pak. Ini satu dari sekian banyak cerita kayak Pak Grego tadi, ada banyak cerita tapi ini cerita dari satu lagu itu aja yang Tuhan pakai lewat musik ya. Menguatin. Jadi saya di meja operasi Pak, yang saya dengerin tuh lagu Dia Pegang Kendali itu, yang Tuhan titipkan beberapa bulan sebelumnya untuk menguatkan saya sendiri di meja operasi ternyata. Karena kan kalau kita operasi nggak ditemenin siapa-siapa kan kalau kuret itu. Jadi saya mendengarkan lagu itu. Kemudian waktu diperiksa selesai keguguran, kan pasti saya akan di USG lagi kan untuk dicek apakah sudah bersih rahimnya dan lain-lain. Dokternya bilang gini, Mbak Elis tuh kemarin bisa hamil mujizat loh. Kok bisa Dok? Karena Mbak Elis itu rahimnya retro, jadi madepnya ke belakang. Itu membuat pembuahannya sulit. Susah. Jadi nggak bisa diobatin, nggak bisa dioperasi karena itu anatomi. Rahimnya tuh ke belakang Mbak. Jadi kalau kemarin bisa hamil itu udah udah bersyukur karena beliau bukan Kristen ya. Jadi bahwa itu udah mujizat Tuhan menandakan bahwa Mbak Elis itu bisa hamil kok, bukan karena kelainan genetik atau karena hormonal atau apa, bukan, bisa hamil. Semoga habis ini bisa hamil lagi ya Mbak. Karena apa Mbak? Bersyukurnya kemarin itu janin yang sempat tumbuh beberapa bulan di rahimnya Mbak Elis itu membalik posisi rahimnya ke depan. Mujizat. Blessing in disguise Pak. Tuhan memakai janin yang saya tangisi itu kayak kenapa sih Tuhan, kalau saya mau mengeluh ya sebenarnya bisa kan kayak kenapa Tuhan saya malah dibiarkan kayak gini. Udah keadaan ekonominya susah, saya harus kehilangan anak dan saya harus dioperasi dan lain-lain. Tapi Tuhan bahkan memakai itu untuk kebaikan. Makanya dia turut di lagu itu juga ada, dia turut bekerja mendatangkan kebaikan tuh saya baru ngerti, ini tuh dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan karena itu nggak bisa dioperasi Pak. Dokter mau sepintar apapun dokternya nggak bisa membalik posisi rahim. Obat semahal apapun nggak akan bisa. Tapi Tuhan pakai janin yang sempat ada 2 bulan dalam rahim saya itu untuk membalik posisi rahim saya ke posisi yang biasa, dan 6 bulan kemudian saya diizinkan hamil lagi. Saya punya anak yang sekarang. Jadi seperti seorang bapak di dunia, bapak yang jahat aja nggak mungkin kasih ular ke anaknya kan, nggak mungkin. Nggak punya orang tua nggak mungkin kasih makan anaknya batu kan. Apalagi bapak saya di surga. Jadi itu yang jadi patokan saya kalau saya tanya seberapa saya cinta sama Tuhan. Saya tuh tahu banget bahwa dia sangat mencintai saya dan dia tidak akan mungkin memberi saya pemberian yang buruk. Kalaupun saya mengalami sesuatu yang buruk, itu bukan karena dia nggak sayang, ya Pak Grego ya. Itu karena memang mungkin itu caranya dia untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Bukan berarti orang tuanya Pak Grego kejam kan, nggak ngasih modal, membiarkan anaknya usaha dari nol, bukan karena kejam, karena sayang. Mendidik, betul. Gitu Pak. Luar biasa. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Saya pikir masih 2 jam lagi. Mau. Yang terakhir, kita akan ngomong soal cinta dan juga takut. Oke, ngomong soal takut dan cinta itu sesuatu yang berbeda, tetapi bisa saja juga sama. Gitu. Kita akan ngomong cinta dan takut akan Tuhan. Saya pengen lihat perbedaannya menurut kacamata panjenengan berdua.
Mulai dari mana dulu? Saya boleh deh. Oke. Takut dicontek Pak Gregor. Oh. Baik. Baik. Mari Kak Elis. Mungkin karena sudah menikah ya, jadi saya semakin memahami arti cinta. Kalau kita sama orang tua kan, ya kita cinta, hormat ya. Ya, Tapi kalau sama pasangan itu kan dia tuh orang lain yang sangat berbeda dari kita, nggak ada hubungan darah. Jadi saya baru bisa mendefinisikan cinta itu. Nah, kalau cinta dan takut, saya dulu tuh kalau baca ayat takut akan Tuhan tuh gimana ya? Takut dihukum apa takut neraka? Saya pikir tuh kayak gitu. Iya. Setelah saya ngerti apa itu cinta terhadap pasangan, saya tuh jadi ngerti bahwa karena saking cintanya saya sama suami saya cinta sekali sama suami saya, maka saya takut menyakiti hatinya. Oke. Jadi takut yang dipakai bagi saya, ini saya nggak tahu Ya, penjelasan teologinya gimana, tapi bagi saya mendefinisikan takut dan cinta. Bagaimana kita diminta takut akan Tuhan gitu ya. Karena saya cinta pada suami saya, maka saya takut menyakiti hatinya. Saya takut dia tidak bahagia dengan saya. Saya takut dia tidak bisa maju ketika bersama dengan saya. Sama dengan halnya seperti pada Tuhan. Tuhan sebaik itu sama saya. Saya takut kalau Tuhan sedih ngelihat saya dikasih kesempatan hidup, saya dikasih talenta, tapi saya nggak pakai talenta itu. Saya takut Tuhan kecewa. Saya takut hidup saya nggak menyenangkan hati Tuhan. Saya takut saya berbuat dosa, padahal bukan karena saya takut masuk neraka. Bagaimana bisa Tuhan yang sebaik itu sama kamu mengkhianati dia dengan kamu terus-terusan menyakiti hati Tuhan dengan berbuat dosa dan lain-lain. Jadi bagi saya definisi takut dan cinta itu sebenarnya karena saya sangat mencintai Tuhan, maka saya takut untuk menyakiti hati Tuhan. Siap. Sudah? Udah Pak, jangan panjang-panjang. Oke. Mari Pak Gregor. Agak berbeda dengan kali ini yang terakhir agak berbeda. Jadi menurut saya antara takut dengan cinta itu berbeda jauh ya. Jadi kalau takut pada Tuhan itu sering lahir karena kita sadar bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya, Tuhan itu melihat semuanya. Bahwa Tuhan itu apa sih yang nggak ngerti gitu ya. Nah, dan kita ini tidak ingin mengecewakannya. Jadi takut itu menjaga kita supaya tidak salah langkah, tidak menyakiti Tuhan. Itu yang takut yang di situ ya. Ini ngomong soal definisi itu menurut saya. Tapi bagaimana kalau kita itu cinta kepada Tuhan ya? Cinta pada Tuhan itu jauh lebih dalam sebenarnya. Kalau kita mencintai Tuhan itu, kita berbuat baik itu bukan karena takut dihukum, tapi karena hati kita rindu dan ingin menyenangkannya. Takut itu membuat kita itu menjauhi dosa. Tapi kalau cinta itu membuat kita itu dekat kepada Tuhan. Nah, aplikasinya ketika saya ini menjalani hidup ya, saya merasakan bahwa Tuhan itu tidak ingin hidup saya dalam ketakutan. Tuhan ingin hidup saya dalam cinta. Cinta yang memulihkan, yang menguatkan. Dan membuat hidup saya itu dengan penuh harapan. Singkat aja Pak. Oke, siap. Sudah berarti ya. Sebenarnya benang merahnya sama ya tadi sama, maksudnya memang karena ya tentu kita merasakan cinta Tuhan itu luar biasa ya Pak. Jadi kita pengen itu menyenangkan hatinya Tuhan terus karena ya itu tadi. Dua kacamata yang berbeda, tetapi perbedaan ini saling mengisi. Tidak perlu diperdebatkan. Nanti soalnya kalau ada eksposisi teologinya jadi panjang ya. Nggak perlu kayaknya. Oke, siap. Oke. Pak Gregor.
Hari ini ku berdiri di hadapanmu dengan busana rapi dan hati berdebar. Langkah kecil penuh dengan haru, menghampiri pelukanmu ayah dan ibu. Jemariku gemetar memegang kakimu. Air mataku jatuh tak bisa tertahan. Ingin ku ucap sejuta kata cinta, namun hisap lembut jatuh perlahan. Sujudku bukan hanya adat semata, tapi tanda cinta yang tak pernah bisa terbalas. Berkati hidup kami ya Tuhan, restui hidup cinta kami, agar cinta ini kekal selama-lamanya. Sejak kecil ku diayun dalam pelukmu, kini ku pamit izin tinggalkan rumahmu. Namun kasihmu selalu bersinar terang, menuntun kami dalam suka, dalam derita. Tuhan, sujudku bukan hanya adat semata, tapi tanda cinta yang tak pernah bisa terbalas. Berkati
hidup kami ya Tuhan. Restui hidup cinta kami, agar cinta ini kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Ayah dan Ibu, terima kasih. Bekalku untuk selamanya. Doaku, bekalku untuk selamanya. Yeay. Ketika dengar lagu ini, saya teringat ketika di dalam pelayanan Pak Grego. Khususnya momen ketika pemberkatan pernikahan. Dan di momen sujud anak kepada orang tua. Itu momen yang bukan hanya kedua mempelai dan juga orang tua yang menangis. Itu sering menggetarkan seluruh peribadatan itu. Dan sangat luar biasa. Itu juga yang terjadi pada saya saat itu ketika pendeta juga diberkati ya. Saya juga menangis dan orang tua sangat-sangat menangis. Dan itu mungkin perasaan saya mewakili sebagai anak. Ternyata cinta orang tua luar biasa. Apalagi saya yang sekarang ini punya anak perempuan, mungkin sama dengan panjenengan kelak dan besok. Apalagi juga saya juga ketika dikaitkan dalam hidup saya sehari-hari, ketika saya pulang kampung, nek pulang 1-2 hari itu pasti ditangisi. Rangkul dengan cinta, dicium, dipeluk. Dulu saya nggak mau, tapi sekarang karena jauh ya Pak, saya sangat merasakan damai. Dan ketika pulang nangisnya 2 kali lebih besar daripada ketika saya datang. Itu orang tua luar biasa. Mungkin Kak Elis bercerita tentang hal ini. Dari lagu tadi itu ada 2 POV yang bisa kita lihat ya Pak. POV orang tua, karena yang menulis memang orang tuanya kan ya. Pak Grego dan istri pasti selain menyelipkan doa, pasti di hati kecilnya punya ketakutan juga. Saya dari kecil memfasilitasi dia, membuat dia hidup nyaman. Kalau bisa anak perempuan apalagi ya jangan sampai jatuh, jangan sampai tergores. Sedangkan di sisi lain orang tua ini juga tahu bahwa kehidupan pernikahan itu ada aja. Ya Pak ya. Betul. Apakah anak saya ini cukup Jangan-jangan. mampu ya, cukup mampu untuk menghadapi itu semua. Jadi itu POV dari orang tua sangat terasa dari lirik-liriknya. Dan di anak ini sendiri yang masih sangat inosen kan belum tahu kehidupan pernikahan. Yang dibutuhkan hanya Mah tolong tetap doakan aku, Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa menghadapi sesuatu yang kami belum tahu nih hari ini. Waktu pemberkatan kan kita adanya happy aja ya Pak ya, nggak tahu. Sedangkan dari orang tua udah tahu melewati puluhan tahun pernikahan ya, Pak Grego udah puluhan tahun menikah, jadi udah tahu bahwa anakku ini mau tidak mau pasti dia akan menghadapi yang namanya dinamika kehidupan pernikahan. Nah pasti orang tua nggak berhenti berdoa lah buat anaknya, dan doa-doa itu sangat terdengar di pujian ini Pak. Semoga Bapak dan Ibu bisa menikmati masa masa berduaan lagi nanti kalau anaknya akhirnya sudah menikah semua. Pacaran lagi. Iya, pacaran lagi. Karena jadi orang tua itu nggak ada pensiunnya, bener ya Pak ya. Betul. Tugasnya mendoakan itu nggak pernah berhenti. Bagus banget Pak.